Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك هذه الأمة على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada malam hari ini. Tentu di antara nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sunnah, sehingga sampai detik ini kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan agama kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang peranan orang tua di dalam pendidikan anak di usia dini. Ada beberapa hal jamaah yang insya Allah akan kita bahas, dan saya akan memulai tema ini dari pembahasan tentang target dari pendidikan di dalam Islam. Jamaah yang Allah muliakan, pendidikan di dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mencetak manusia-manusia yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan di masa yang akan datang dalam konteks kehidupan dunia. Tetapi pendidikan di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang dapat meraih kesuksesan di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi itu target dari pendidikan Islam. Karena kalau tidak kita jelaskan jamaah yang Allah muliakan tentang goals atau tujuan dari adanya pendidikan di dalam Islam, banyak di antara kita yang masih tertipu tentang akhir perjalanan dari pendidikan ini. Sebagian berasumsi bahwa pendidikan itu selesai ketika seorang peserta didik itu mencapai berbagai macam kesuksesan duniawi. Banyak di antara kita yang mengatakan kepada sahabat kita mungkin ketika dia bercerita bahwa anaknya sudah menjadi dokter, selamat Pak ya, sukses mendidik anak bisa menjadi dokter. Atau ketika dia memiliki anak yang sukses di dalam bisnisnya, maka sebagian kita mengatakan selamat Pak ya, sukses mendidik anak, sekarang anaknya sudah menjadi pebisnis yang sangat hebat.
Jadi banyak di antara kita jamaah yang masih belum paham tentang tujuan dari pendidikan di dalam Islam. Nah, ketika tadi kita katakan bahwa tujuan adanya pendidikan di dalam Islam dan semuanya dimulai dari pendidikan. Antum mau bicara tentang ekonomi, mulainya dari pendidikan. Antum mau bicara tentang politik, pijakan awalnya adalah pendidikan. Antum ingin berbicara membangun masyarakat, maka pijakan utamanya dan step pertamanya adalah pendidikan. Artinya memang kita nggak bisa berlepas diri dari yang namanya pendidikan. Nah, tadi kita sampaikan di awal jamaah bahwa pendidikan di dalam Islam itu bertujuan untuk mencetak generasi yang dapat meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karenanya kurikulum pendidikan kita jamaah di sekolah-sekolah negeri maupun di sekolah swasta seharusnya itu menunjang anak-anak atau peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu targetnya. Seharusnya semua lembaga pendidikan, semua sekolah, ya, kurikulumnya itu harus mengantarkan peserta didik agar mereka menjadi generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan bukan hanya sebatas mencetak peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, apalagi hanya sebatas prestasi-prestasi akademik yang sifatnya material. Jadi jamaah Allah muliakan, banyak di antara orang tua ini kalau misalnya dia lihat rapor anaknya kan Pak, meskipun kita bahagia tentunya, hal yang biasa, hal yang wajar. Kalau kita nanti ambil rapor, kapan Pak ambil rapor nih Pak kira-kira? Silakan Pak ya. Pekan depan. Bulan apa Pak ambil? Pekan depan. Rapor semester ya. Nah itu biasanya kan Pak kita ngelihat nilai anak kita Pak ya, semuanya bahasa Indonesia C. Ya Allah, itu A semua tuh Pak. Kalau di kampus cum laude anak kita tuh Pak, Masya Allah. Terus kita senang Pak, bahagia dengan pencapaian anak kita tersebut dan bereuforia dengan pencapaian akademiknya. Tapi kita lupa Pak, bahwa ternyata yang paling penting dalam pendidikan Islam itu bukan hanya sebatas nilai akademik untuk menunjukkan bahwa peserta didik itu sukses atau gagal dalam pendidikannya, tapi lebih kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana dia kenal sama Allah Pak, sejauh mana dia takut sama Allah ketika dihadapkan dengan pelanggaran syariat. Dia diajak main Pak sama teman-temannya Pak, dan waktu sholat datang Pak, ya, terdengar panggilan azan asar, temannya masih asik main Pak. Terus apa yang dikatakan sama anak kita? Guys, kita sholat dulu yuk. Kenapa? Ntar aja, sholat itu nomor 2, nomor satunya syahadat, kata temannya Pak. Terus kata anak kita, enggak, sholat itu adalah segala-galanya buat seorang muslim. Kita takut nanti meninggalkan sholat Allah marah sama kita. Oh Masya Allah Pak, demi Allah saya katakan Pak, kalau Bapak punya anak nilai matematikanya 6,5, bahasa Inggrisnya 5,6, fisikanya 5,4, itu kalau di apa Pak, di akademik lulus gitu Pak. Tapi masalahnya Bapak mendapati anak Bapak dalam sisi ketakwaan itu luar biasa Pak. Takut ninggalin sholat, takut ninggalin sholat itu Masya Allah Pak, itu hal yang sangat mewah Pak, yang dimiliki oleh anak-anak sekarang Pak, di zaman ini Pak. Kita nggak lagi bicara zaman sahabat Pak ya, bukan bicara zaman tabiin. Kita bicara di zaman yang rusaknya minta ampun Pak. Kerusakan terjadi di setiap tingkatan usia. Jangankan anak-anak kita Pak, oh kita aja sekelas kita ini Pak, umur kayak kita gampang sholat, gampang ninggalin sholat, bermudah-mudahan Pak sama pelaksanaan ibadah sholat, ntar aja, baru juga ada. Tapi kalau kita lihat Pak, anak kita Pak, azan berkumandang, lalu kemudian dia bergegas ambil air wudhu, kemudian dia pergi ke masjid, meskipun nggak tahu tuh Pak di masjid dia ngapain tuh.
Pokoknya dia berangkat ke masjid bareng teman-temannya. Pas iqamah berkumandang, kita datang belakangan tuh Pak, kita ngelihat anak kita udah di soft pertama, di soft kedua lagi sholat. Itu pemandangan yang luar biasa. Itu pemandangan yang sangat luar biasa Pak. Bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, udah gak ada tandingannya itu Pak. Itu yang selama ini kita minta Pak sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan kita minta supaya diberikan pasangan yang qurrata a'yun, diberikan anak atau keturunan, anak cucu yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa Pak sebenarnya? Qurrata a'yun itu adalah ketika kita memandang istri kita Pak, kita pandang anak kita pandang cucu kita, itu mesti dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu senang banget gitu Pak. Itu pemandangan langka Pak hari ini. Nah itulah target pendidikan kita Pak. Dalam Islam itu pendidikan harus mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita SAW itu senantiasa menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam hati para sahabatnya. Seringkali jamaah Nabi dialog dengan para sahabat berduaan gitu, pesan takwa. Di antara contohnya salah seorang sepupu beliau, umurnya beda jauh sama Nabi kita SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pernah bercerita Pak. Suatu hari beliau dibonceng di belakang Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadhuka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Jadi di antara pesan Nabi Pak pada satu kepada Ibnu Abbas, ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah Allah itu maksudnya apa Pak? Paham nggak Bapak? Jagalah Allah artinya apa Pak? Hah? Iya. Antum bisa bayangin Pak, Ibnu Abbas itu di usia 7 tahun Pak, beliau udah ngerti Pak maksud jaga Allah. Coba Bapak sekali-kali tes anaknya Pak yang 7 tahun tentang konsep jagalah Allah. Selama ini mereka dengarnya apa Pak? Jagalah kebersihan gitu kan. Jagalah Allah. Emang Allah perlu dijaga? Bukankah Allah maha besar? Itu yang datang malah pertanyaan-pertanyaan lagi tuh Pak. Ketika kita perintahkan nak jagalah Allah, itu pasti mereka memahaminya Allah itu butuh dijaga, dan mustahil Allah butuh dijaga kan begitu. Terjadi kontradiksi di dalam akal mereka. Namun Ibnu Abbas jamaah dengan kecerdasannya di usia belia, makanya ini kita nih butuh evaluasi jamaah. Saya pikir kita ini semua keluarga muslimin itu butuh evaluasi. Anak-anak kita tuh kok bisa gapnya terlalu jauh gitu loh dengan anak-anak di masa sahabat. Kecerdasannya, kemandiriannya, keteguhannya, kekokohannya. Aisyah menikah sama Nabi Pak di usia berapa Pak? 7. Benar kan? 6 tahun. 6 tahun Pak, bayangin. 6 tahun Pak nikah sama Nabi Pak. Anak perempuan usia 6 tahun. Coba Bapak bayangin dulu deh. Anak perempuan usia 6 tahun kalau saat ini lagi ngapain Pak kira-kira? Disuruh nikah Pak sama bapaknya Pak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang berumah tangganya dengan Nabi di usia 9 tahun. Oke lah, ambil 9 tahun Pak. Udah ngebayangin Pak anak usia 9 tahun Pak, kira-kira hari ini lagi ngapain mereka? Ini 9 tahun Pak sudah jadi istri Nabi Pak, istri manusia terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Kebayang gak Pak, Allah milihin Aisyah, bukan Nabi yang milih Pak. Allah pilihkan Aisyah untuk Nabi yang terbaik, untuk mendampingi beliau semasa hidupnya. Berarti kan ini bukan perempuan biasa ini Pak, bukan perempuan
kaleng-kaleng kalau bahasa kita. Ini perempuan yang ilmunya luar biasa, kekokohannya luar biasa, agamanya luar biasa, dan itu ada di usia 9 tahun. Usama bin Zaid, Pak. Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi, Pak, radhiyallahu taala, udah jadi panglima perang di usia 15 tahun, Pak. 15 tahun, Pak. Anak SMP sekarang lagi ngapain, Pak? 15 tahun, Pak. Perang juga, Pak Ustaz. Cuma di Johar, Pak. Tawuran gitu, bukan perang. Jadi subhanallah, Pak, kalau kita bandingkan nih, ya, anak-anak kecil di zaman sahabat itu gapnya terlalu jauh, Pak, dengan anak-anak kita sekarang. Apa yang salah kan gitu? Jargonnya sih udah benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena memang itu kurikulum yang dipakai Nabi, Pak, untuk mendidik para sahabat. Cuman pertanyaannya, kenapa hasilnya beda gitu? Ini yang perlu kita evaluasi, Pak, hari ini. Karena kalau kita pakai kurikulum yang sama, harusnya hasil pendidikannya tidak berbeda jauh lah, paling enggak gitu kan. Ini gapnya terlalu jauh, Pak. Sekarang anak-anak kita, Pak, kuliah udah lulus itu masih bingung mau ngapain. Udah lulus ini masih bingung mau ngamar kerja apa kawin dulu. Yang satu lagi pengen poligami lagi kan. Udah gitu nikah aja sekali belum gitu. Udah mikirin, Pak, kalau aku poligami nanti gimana ya. Insyaallah, nak, kamu nikah aja belum sekali, nak. Jadi coba dibayangin, Pak, anak kita di usia yang harusnya sudah mateng masih mentah, Pak. Dan lihat bagaimana Ibnu Abbas di usia 7 tahunan ini, Pak, ketika berdialog dengan Nabi, beliau sudah bisa paham apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihfadillah, jagalah Allah, nak, yahfadka, niscaya Allah pasti akan menjaga. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan dapatkan Allah akan ada di hadapanmu, membimbingmu, mengarahkanmu, ya kan, memberikan hidayah kepadamu. Itu kan hal-hal yang langsung, Pak, dipahami sama Ibnu Abbas tanpa syarah, Pak, tanpa melihat syarah Arba'in Nawawi, Pak. Itu Ibnu Abbas sudah paham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita akan baca hadis ini, Pak, kita buka dulu syarah hadisnya, Pak, baru kita bisa paham. Tapi Ibnu Abbas sudah paham sejak awal kali beliau mendengar sabda Nabi ini, alaihi salatu wassalam. Nah, kata Syekh Dr. Khalid Abdullah Al-Qurashi, beliau salah seorang pakar pendidikan Islam kekinian, di dalam kitabnya Tarbiyatun Nabi li Ashabihi, kata beliau, zalikal amru huwa taqwallah. Itu perintah Nabi, Pak, ihfadillah, jagalah Allah, hakikatnya adalah perintah untuk bertakwa. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, makna ihfadillah maksudnya adalah jagalah aturan-aturan Allah, jagalah syariat Allah, jaga perintah Allah, jangan sampai meninggalkan perintah Allah, dan jaga larangan-larangan Allah, jangan sampai menerabas larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Nabi kita selama ini, Pak, menanamkan nilai-nilai takwa ke dalam hati para sahabat, Pak. Ya makanya kita bisa lihat, Pak, didikannya seperti apa, Pak. Kita bisa lihat Ibnu Abbas, Pak, nanti bagaimana beliau tumbuh di usia beliau, Pak. Sudah jadi staf kekhalifahan di zaman Umar bin Khattab, Pak. Di usia 17 tahun itu udah jadi staf kepresidenan kalau hari ini, Pak. Hari ini bisa nggak kayak gitu, Pak? Bisa aja kalau pakai orang dalam, Pak. Ini kan tidak masalah pelicin aja gitu kan. Kalau dulu memang punya kualitas, ya kan. Orang-orang dulu itu memang punya keunggulan dari sisi ilmu, dari sisi jiwa, ya, dari sisi rohnya. Memang punya keutamaan dan memang layak, Pak, layak untuk menempati jabatan tersebut dan berdialog gitu, Pak, di hadapan orang-orang Khawarij, dan hampir setengahnya tobat setelah taufik dari Allah di tangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebenarnya diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Ihfadillah, jagalah Allah,
niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa Pak? Jaga perintah-perintah Allah, jangan meninggalkan perintah Allah, dan jangan melanggar larangan Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu, Allah akan jaga hartamu, Allah akan jaga agamamu, Allah akan jaga kehormatanmu, dan Allah akan jaga keturunanmu. Baik, jadi itu target pendidikan jemaah. Target pendidikan Islam adalah menghasilkan atau melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karenanya tadi saya sampaikan, semua kurikulum itu harus mengarahkan para peserta didik ya untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang Allah muliakan, pertanyaan yang berikutnya atau isu yang berikutnya akan kita bahas adalah tentang kenapa di sini yang kita bahas adalah pendidikan anak di usia dini. Kenapa tidak kita mutlakkan saja pendidikan anak begitu? Kenapa dikaitkan dengan usia dari anak tersebut? Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan dari seluruh tahapan usia pendidikan, yang paling penting dan yang paling menentukan di fase-fase berikutnya itulah adalah pendidikan anak-anak kita di usia dininya. Itu usia yang paling penting untuk kita perhatikan jemaah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak kita nih di usia dininya. Karena kapan kita sia-siakan pendidikan mereka di usia dini jemaah, maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Apa kerugian yang nanti kita sampaikan? Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pakar pendidikan Islam, Syekh Dr. Khalid Ahmad Asyantun hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Daurul Baiti fi Tarbiyatit Tiflil Muslim, peran rumah dalam pendidikan anak muslim. Kata beliau bahwa semakin belia seorang anak, maka semakin dekat pula ia dengan fitrahnya. Semakin anak itu belia jemaah, sebab manusia ini ya semakin dekat dengan masa kelahirannya, maka dia akan semakin dekat dengan fitrahnya dia sebagai hamba Allah. Dan semakin dekatnya seorang anak dengan fitrahnya, maka akan semakin mudah bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri anaknya. Itu kenapa pendidikan anak di usia dini. Karena anak di usia belia itu adalah anak-anak yang dekat dengan masa fitrahnya dia. Dan anak itu jamaah kalau dekat dengan masa fitrahnya, belum tercemarkan dengan virus-virus syubhat, virus-virus syahwat, maka akan semakin mudah buat kita menanamkan semua nilai-nilai kebaikan ke dalam diri anak-anak kita. Dan sebaliknya, semakin dewasa seorang anak jemaah, itu akan semakin jauh dari fitrah. Sudah banyak tercemar dengan berbagai macam virus-virus atau noda-noda syubhat dan syahwat. Nah, semakin jauh dia dari masa fitrah, antum akan semakin sulit untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Makanya sederhana aja jemaah. Pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Nyuruh anak kita di usia belia ya untuk sholat misalnya, anggap bukan sholat subuh lah, kalau subuh kan mesti dibangunin atau apa itu. Mana yang lebih mudah? Menyuruh anak-anak kita di usia belia untuk sholat dengan anak kita yang sudah dewasa untuk pergi ke masjid menunaikan sholat. Mana yang lebih mudah jemaah untuk diarahkan kepada kebaikan? Anak kecil apa yang udah dewasa? Anak kecil. Anak kecil itu jemaah masih bersih fitrahnya jemaah. Antum taruhin apa aja itu bersemi jemaah. Itu subur demi Allah jemaah. Makanya tinggal orang tuanya nanti. Dia taruhin musik jadi pemusik, ya kan? Dia taruhin tarian jadi penari, tari piring kayak tari ular gitu kan. Dia taruhin Quran jadi menghafal Quran. Tinggal antum aja sekarang, bola jadi tangan antum. Ini anak bersih nih jemaah, bersih. Belum ada fitnah akhwat, belum ada ya jemaah.
Oh kita kan nih, masya Allah jamaah ya, fitnah syubhat, syahwat, fitnah dunia. Oh hati kita ini susah. Makanya saya kan pernah uji mana yang lebih mudah menghafal Quran, kita apa cucu-cucu kita? Jamaah. Udah punya cucu belum ngomong? Gimana? Kita apa anak kita yang gampang hafal Quran? Anak kita jamaah. Kalau ditanya Pak, anaknya berapa Pak sekarang? Berapa juz yang sudah dihafal? Alhamdulillah Pak Ustaz, tinggal 2 juz lagi. Bapak, berapa hafalnya Pak? Sama Pak Ustaz, sekarang lagi juz 29. Masya Allah, udah 28 juz, bukan? Baru An-Naba baru selesai kemarin. Ini baru surah apa? Al-Mursal. Terus An-Naba, Al-Mursal, atau di Al-Muluk, ngambilnya dari pertama kan. Ya Allah, jemaah, ketinggalan jauh kita sama anak kita. Kenapa? Karena anak itu cepet banget nyerap Quran. Coba diperhatikan anak-anak antum nih jemaah, yang masih kecil-kecil tuh, masih 6 tahun, 7 tahun. Antum kasih murotal, itu hafal ayat dan nadanya. Antum kasih tuh irama Syekh Mishari bin Rashid Al-Affasi hafizahullah, jadi misyari itu jemaah. Antum kasih Syekh Mahir Al-Ma'ayqili hafizahullah ta'ala, Imam Masjidil Haram, itu langsung jadi Syekh Mahir dia itu jemaah. Jadi bukan cuma hafal ayat, tapi hafal nada, hafal tajwidnya, subhanallah, gampang banget. Tapi anak antum yang usia 35 tahun jemaah, antum suruh ngafal Quran jemaah, gimana? Gampang apa susah? Diajak kajian gampang apa susah? Susah jemaah. Kalau anak saya belum sampai usia 35, saya belum punya anak yang 35 Pak Ustaz, masalahnya belum tahu jadi. Tapi antum coba deh yang udah punya anak sampai usia 20, 25 jemaah, yang dulu tidak tersentuh parenting Islami, ya, tidak tersentuh didikan antum, karena kitanya juga baru hijrah gitu kan. Ini juga mungkin anak yang sekarang juga pas kita baru hijrah kemarin Pak Ustaz, tapi yang masih lumayan lah, belum terlambat gitu kan. Yang anak pertama, anak kedua nih tidak terkena sentuhan-sentuhan sunnah, ya, tidak terkena nasihat-nasihat. Anak yang ketiga, yang keempat ini jemaah, ini peluang besar antum buat nanemin apa saja di dalam hati mereka, antum melihat hasilnya. Jadi semakin dekat mereka dengan fitrah, antum semakin mudah jemaah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka. Makanya saya bilang, manfaatkan masa kanak-kanak dari anak-anak kita tersebut untuk kita tanamin semua jenis kebaikan. Antum pengen dia jadi orang yang dermawan, tanamin sekarang jemaah. Antum pengen jadiin dia penghafal Quran, penghafal hadis, tanamin dari sejak dini. Karena nanti kalau dia usianya sudah dewasa, sudah usia balik, susahnya minta ampun jemaah. Susahnya minta ampun. Makanya disebut sebagai golden age, usia emas. Karena usia ini mau dibawa kemana aja itu gampang. Adapun usia balik jemaah, mau dibawa kemana aja susah jemaah. Udah susah. Saya nggak bilang nggak bisa, hidayah di tangan Allah. Tugas kita cuma mengarahkan. Saya nggak minta antum berputus asa jemaah terhadap anak antum yang usia sudah 15 tahun, 17 tahun misalnya, yang dulu tidak sempat kena sentuhan parenting dari antum. Tugas kita cuma berdoa kepada Allah, nasihatin semaksimal kita, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap akan beda dengan anak-anak kita yang masih di usia belia, sebelum terlambat. Karena waktu gak mungkin berulang jemaah. Maka manfaatkan usia anak antum itu untuk antum tanamkan semua nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Karena Nabi SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan antum semua hafal, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali dia pasti di atas fitrah. Jadi anak kita itu jemaah pas lahir di atas tauhid, ya, di atas sunnah. Di atas sunnah itu artinya manhajnya sudah benar, tinggal kita arahin. Tapi karena kita tidak mengarahkan, dirusak sama orang, dirusak sama temennya, dirusak sama teman tongkrongannya, sama teman di kampusnya. Jadi gara-gara siapa jemaah kalau kayak gitu?
Gara-gara kita nggak bisa disalahin. Nah, kita di sini sekarang jemaah. Jadi banyak di antara kita ini, kalau saya perhatikan, sibuk ketika anak kita ini udah 6 tahun dan 7 tahun sekolah yang kayak gimana yang nanti akan menjadi tempat belajar anak-anak kita. Di sini mahal, meskipun sesuai manhaj yang hak gitu kan, tapi mahal. Di sini insya Allah Pak Ustadz murah sih, tapi ya begitu deh. Jadi kita gimana nih Pak? Jangan terlalu pusing Pak, saya sampaikan tentang tempat belajar anak-anak kita secara formal. Yang saya ingin tegaskan di sini cuma bahwasannya ternyata rumah kita itu sebagai lembaga pendidikan yang berperan besar ya terhadap perkembangan pendidikan anak-anak kita. Jadi banyak di antara kita ini berusaha keras nyari sekolah yang terbaik, bukan yang baik. Sebagai orang tua kita pasti akan mencarikan sekolah anak, pesantren buat anak kita yang terbaik, tapi lupa mengkondisikan rumah kita menjadi rumah yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Akhirnya di sekolah bagus, di lingkungan rumah dirusak ya Bang. Di sekolah dibangun, di rumah dihancurkan sehancur-hancurnya nilai-nilai kebaikan tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, kenapa saya bilang begini? Karena ternyata kalau kita analisa beberapa tempat interaksi seorang anak dari mulai sekolah, lingkungan masyarakat, dan rumahnya, kita bakal dapatkan kesimpulan bahwa ternyata rumah adalah tempat yang paling memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan pendidikan anak-anak kita. Alasannya ada dua jemaah. Yang pertama, anak yang masih di usia belia itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di mana jemaah? Di rumah. Ya, sebagai pembuktian, anak terus dari 24 jam ya jemaah ya. Sekolah itu berapa jam? Berapa jam dia menghabiskan waktunya di sekolah? Ada yang 12 jam? Gak ada. Berangkat jam berapa? Masuk jam berapa? Jam 7. Pulang jam? Ya beda-beda ya. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang setengah 4. Berapa jam itu jamaah? Jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kalau sampai jam 3, 9 jam. 9 jam di sekolah. Dia berinteraksi dengan para asatidahnya, dia berinteraksi dengan teman-temannya ya. Terus di lingkungan rumah berapa jam dihabiskan waktu buat bermain? Sejam 2 jam. Sisanya jamaah 14 jam gitu ya Allah. Ya, 14 sampai 15 jam dihabiskan waktunya di rumah. Kita bicara anak usia belia. Bukan anak-anak yang sudah balik, yang udah merantau kemana. Kita bicara anak usia belia. Anak usia belia itu ya, hampir setengah waktunya itu dihabiskan di dalam rumah. Makanya rumah itu pasti akan memberikan dampak paling besar pada diri anak-anak kita, memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan anak-anak kita. Nah, pengaruh interaksi orang tua terhadap anaknya itu juga punya andil jemaah. Oleh karenanya dilanjutkan hadis tadi jemaah, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Apa lanjutannya jemaah? Fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ketika anak dilahirkan dalam kondisi bersih, putih, suci, maka kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap perusakan akidahnya jemaah? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nabi nggak sebut maka gurunya itu yang salah, maka kepseknya itu yang salah, maka lingkungannya itu yang salah. Nabi nggak bilang gitu. Meskipun Nabi menyampaikan al-mar'u ala dini khalili. Betul. Dan ketika kita bicara masa fitrah, masa belia, kalau sampai anak kita rusak akidah dan akhlaknya, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut adalah kita sebagai kedua orang tua. Jangan salahin siapa-siapa jemaah.
Jadi kalau ada nanti momen-momen ambil rapor, ada laporan dari wali kelasnya, Bi atau ya Bunda, Afwan ini si Fulan kemarin berantem sama temennya, ada kali seminggu itu 5 kali misalnya, dan sering ngeluarin kata-kata kasar. Terus apa kita bilang jamaah? Masya Allah, padahal di rumah saya gak pernah ngajarin gitu loh Ustaz gitu kan, gak pernah ngajarin memang, tapi ternyata tidak sadar kita memberi keteladanan gitu loh. Dan banyak banget jamaah hal seperti itu terjadi. Banyak diantara kita ini, para ayah, para ibu, itu tidak sadar kita mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada kita. Apakah itu nilai kebaikan atau itu nilai keburukan pada diri anak kita, dan ternyata berhasil tertanam. Karena tadi usia belia, apa aja bisa masuk ya Pak. Dan kita tidak menyadari hal tersebut. Maka tuh gak bisa salahkan siapa-siapa. Oh dia mungkin gaul sama temannya di sekolah mungkin, oh mungkin sama teman-temannya di rumah. Enggak. Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Bapak ibunya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Coba kita berhenti sejenak jemaah dalam hadis ini dan mengembalikan, kita renungkan jemaah, apa masalah di anak kita jemaah. Coba untuk renungkan apa aja masalah yang ada di dalam diri anak kita. Ternyata kita penyebabnya. Dan lucunya kita sering melemparkan kesalahan ke orang lain. Itu dia tuh penyakit manusia. Dan ini kadang-kadang masih menimpa para penuntut ilmu. Harusnya udah gak ada cuma penuntut ilmu itu mentalnya mental muhasabah, mentalnya itu mental mengevaluasi, menghisap diri sendiri dan menyalahkan diri, jadikan kambing hitamnya ya dirinya sendiri, bukan kepada pihak lain. Karena dia bapaknya, kalau kita sebagai bapak, dan para ibu di atas juga demikian. Itu ibunya bertanggung jawab, apalagi bapaknya sempat keluar kan, cari nafkah, ya, berdagang, jadi karyawan, pulang malam. Sehingga kalau ada apa-apa sama anak, terjadi penyimpangan moral, terjadi penyimpangan akidah, terjadi penyimpangan adab, yang paling bertanggung jawab ibunya di rumah, karena ibu interaksinya lebih banyak kepada anak, dan demikian juga bapaknya. Sehingga jemaah yang Allah muliakan, orang tua ya wajib untuk memberikan keteladanan di usia-usia belia ini. Antum gak dituntut banyak-banyak ya. PR antum sederhana. Jawaban antum hari ini yang punya anak di usia belia, di usia-usia segini nih jemaah nih, itu PR-nya cuma satu jemaah. PR cuma satu. PR-nya itu adalah berikan keteladanan yang baik, dan jangan pernah sekali-kali memberikan keteladanan yang buruk. Udah. Antum berharap nasihatin apa ke anak-anak usia segini jemaah? Nah, ihfadillah gitu jemaah. Nah, jagalah Allah, pusing dia Pak ya. Nah, ingat nak, tauhid ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu gak bakal connect sama mereka jemaah. Anak usia belia seperti ini jemaah, itu hanya butuh dapat keteladanan yang baik dari sosok bapak dan ibunya di dalam rumah. Sehingga kalaupun anak itu, kalaupun ya, saya tidak menuduh macam-macam kepada pihak sekolah atau masyarakat lingkungan sekitar, kalaupun terjadi kerusakannya di luar, baik itu di lingkungan sekolahannya atau di lingkungan bermainnya, antum masih bisa netralisirkan itu di dalam rumah. Antum tanamin lagi, jangan membersihkan lagi, dan memang itu tugas kita. Ada kata-kata yang buruk dapat di luar rumah, kesebut di dalam rumah, nggak mungkin didiemin kan? Dikasih arahan, jangan ucapin ini ucapan buruk. Kamu tahu nggak ini ucapan apa maksudnya, apa maknanya? Ini celaan, ini jelek, ini buruk. Diperbaiki, clear, selesai jemaah. Masalah di kita nih, di sebagian keluarga kaum muslimin, itu anak terjadi kerusakannya di dalam rumahnya. Dan kalau sudah seperti itu, antum mau nyalahin siapa jemaah? Ternyata yang selama ini sering nyebutin daftar hadir kebun binatang, ya kita sendiri, bapak sama ibunya. Perang sama ibunya, bapaknya.
Semua daftar hadir kebun binatang disebutin, dari mulai monyetnya lah, kutu kupretnya lah, buaya daratnya, semuanya dikeluarin. Dan anak nyimak. Dan anak itu di usia segini jamaah itu peniru yang sangat unggul. Bahkan kadang antum nggak sadarin. Makanya kalau saya jamaah kadang-kadang ngelihat anak saya ini ngucapin suatu kalimat gitu ya, yang kadang kita mungkin tanpa sadar lagi ngobrol sama orang tua kita kan, ya kan, bahasa orang tua gitu loh, ketangkep sama anak, kepotret sama anak, terus dia tiru di tempat yang dia nggak tahu, cuma asal nyebut aja gitu ya, nggak bisa nyalain siapa-siapa, ini salah saya gitu. Karena secara tidak langsung mungkin saya pernah mencontohkan hal tersebut, mencontohkan ucapan tersebut tanpa saya sadari. Dan kali itu lurusin, tobat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar, karena kita anaknya dirusak, udah selesai. Adapun melemparkan kesalahan ke pihak lain, antum lemparin ke istri, istri lemparin ke suami, demi Allah gak akan menyelesaikan masalah. Apalagi suami istri sepakat ngelemparin masalahnya ke sekolah, udah selesai, cuma finish di situ, ada pendidikan. Ya kita nih, subhanallah ya Allah, kita hidup di mana kita udah gak menghargai lagi pendidikan ya Allah. Nah, bicara rumah, berarti di situ ada sosok ayah dan sosok ibu. Saya mau mulai dari ibu, meskipun di hadapan saya para ayah. Karena tadi pertimbangannya adalah ibu, intensitas pertemuannya dengan anak itu lebih tinggi daripada bapak, karena bapak dia harus keluar cari nafkah. Itu hal yang sangat mulia, kita apresiasi. Saya mulai dari seorang ibu, jemaah, seorang ibu yang menghabiskan waktunya lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya di dalam rumah. Mohon maksimalkan keberadaannya di dalam rumah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Saya mohon kepada para ummahat di atas, ya, saat suami sedang tidak ada di rumah, ya, para aba, ya, para bapak ini sedang keluar cari nafkah, tidak punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak, memberikan keteladanan yang baik. Tolong para ibu berikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya, karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah para ibu memanfaatkan fitrah kedekatannya dengan sang anak sejak fase kehamilan, melahirkan, menyusui, sampai masa pengasuhan sebagai amunisi tambahan buat dia untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anaknya. Itu perbedaan ibu sama bapak yang gak mungkin bisa disamakan, ya. Ibu itu pasti akan punya kedekatan lebih sama anak secara fitrah. Kenapa? Karena itu anak jamaah 9 bulan udah di perut ibunya kan. Ada di sini bapak-bapak yang mengandung? Ada. Ya, yang hamil banyak Pak Ustaz, karena kebanyakan makan gulai gitu, nggak pernah olahraga. Tapi yang mengandung nggak ada. Ya, semua yang mengandung ibu 9 bulan itu bayi, jemaah, itu anak-anak kita ini itu di perut ibunya jemaah, sampai di masa melahirkan, ya kan, habis apa? Selesai masa kehamilan, melahirkan. Habis melahirkan gimana? Bener nih jamaah, disusui. Habis melahirkan apa? Menyusui apa dikasih susu jamaah? Memberi ASI. Saya detailkan lagi. Memberi ASI atau menyusui? Jawab cuma satu. Ini yang nikah baru satu. Yang lain mana ya? Konsep dalam Islam, jemaah. Saya bicara konsep dalam Islam nih. Dan antum harus paham, karena antum bapak yang di atas seorang ibu. Menyusui atau memberi ASI? Wal walidat, kata Allah. Bukan kalimat saya cuma nukil aja. Wal walidat yurdi'na auladahunna. Yurdi'na itu apa? Dan ibu-ibu yang melahirkan,
Mereka yurdi'na. Coba tuh buka aja kamus bahasa Arab Indonesia. Yurdi'na dari kata rodo'ah. Apa rodo'ah? Menyusui. Jadi di dalam Islam konsepnya jamaah menyusui. Jelas ya? Bukan memberi ASI. Tapi Pak Ustaz, saya nyusuin juga jarak jauh. Gimana Bu jarak jauhnya? Saya peres sebelum saya berangkat ke kantor, saya taruh di wadah, kemudian saya taruh di freezer, kemudian nanti ketika anak nangis saya minta tolong mbak, saya minta tolong ibu saya. Nah, ini kedurhakaan kedua nih. Saya minta tolong ibu saya nih yang udah sepuh nih untuk menghangatkan ASI tersebut, taruh botol, kasih ke anak saya. Itu namanya bukan menyusui jemaah. Itu namanya memberi ASI dalam Islam. Jadi kan kalau negara kita baru bicara nih jamaah tentang wajib memberi ASI 2 tahun. Itu negara kita baru ngomong nih. Quran udah 1400 tahun lalu bilang yurdirna. Konsepnya bukan ngasih ASI, tapi menyusui. Loh bedanya apa Ustaz? Bedanya apa jamaah? Bedanya nanti habis sholat isya kita, habis adzan isya insyaallah kita sampaikan, kita lanjutkan nanti jamaah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sesi pertama tadi kita membahas tentang besarnya peranan seorang ibu di dalam pendidikan anak di usia dini. Karena ibu tadi punya kedekatan lebih kepada anak ketimbang ayah kepada anaknya secara fitrah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kata Allah, dan kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan kepada seluruh manusia agar kepada kedua orang tuanya hendaklah mereka berbuat baik. Jadi di sini perintahnya dari Allah kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua jemaah. Nah uniknya ketika bicara jasa, ternyata di ayat ini Allah hanya menyebutkan jasa ibu dan jasa ayah tidak disebutkan. Di lanjutan ayatnya Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengalami kepayahan ketika hamil dia dan ketika melahirkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dari mulai masa kehamilan sampai masa safihan itu kurang lebih sekitar 30 bulan. Sekitar 30 bulan. Jadi seorang ibu itu punya kedekatan lebih dari jemaah. Ya, dia yang hamil 9 bulan, dia yang melahirkan dan menyusui tadi. Dan pembahasan kita sampai di titik apa bedanya memberi ASI dengan menyusui. Kalau menyusui itu jemaah ada sentuhan, ada belayan dari ibu kepada anaknya, ada kelekatan di dekat anaknya. Dan bahkan dalam sebagian perkataan para ulama kita, ibu itu kalau dia nyusuin jangan sekedar memberi ASI gitu, tetapi apa? Dia doakan anaknya kebaikan. Jadi sambil memberi ASI dalam tanda kutip menyusui, sambil didoakan anaknya kebaikan-kebaikan. Jadi ya jelas beda jemaah sama memberi ASI. Memberi ASI ya cuma taruh di botol, yang ngasih entah siapa kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, tetapi kalau menyusui itu tentu ada kedekatan antara ibu sama anak, ada sentuhan, ada dekapan, ada doa, dan ini yang sangat disayangkan kurang diperhatikan oleh pasangan suami istri, khususnya Gen Z jemaah. Ya, di generasi 2000-an ya, 2000-an ke bawah nih masih banyak kaum muslimin yang tidak peka dan tidak paham
tentang pentingnya masa susuan sampai kurang lebih 2 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia korbankan masa susuan itu yang dianggap hal sepele. Jangan, kan yang penting ada yang ngasih ASI kalau anak itu lapar. Iya, itu pikiran antum. Tapi Allah maunya antum yang ambil amal mulia itu. Ini menyusui amal mulia, jemaah. Menyusui anak itu bukan sekedar rutinitas, ibu-ibu. Ya, menyusui anak itu bukan rutinitas interaksi ibu-ibu dengan anak di rumah, bukan. Menyusui itu adalah amal soleh di antara amal-amal soleh terbaiknya seorang ibu. Maka jangan pernah disia-siakan masa susuan tersebut dengan lebih memilih pekerjaan, ya, tidak mau resign dari pekerjaan, sayang katanya kalau nunggu masa susuan selesai maka bisa dipecat. Maka coba dipikir ulang deh, apa yang kita korbankan dan siapa yang jadi tumbal ketika masa-masa ini kita buang begitu saja. Jadi bahkan di dalam Islam, jamaah, Islam itu mendatangkan syariat khusus buat para perempuan supaya mereka lebih fokus mendidik anak di rumah. Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan wanita, khususnya para ibu, untuk tetap di rumah. Kata Allah, waqarna fi buyutikum, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau laki-laki, cari nafkah, sholat berjamaah, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah. Perempuan, apa kata Allah? Waqarna fi buyutikum, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Yang nyuruh wanita di rumah bukan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, bukan saya yang nyuruh. Yang nyuruh ibu-ibu di pos yang sebenarnya itu Allah langsung. Bahkan para ulama, jamaah, itu mengatakan haram hukumnya wanita keluar rumah karena ini perintah, ya. Dan hukum asal perintah dalam kaidah usul tujuannya apa, jamaah? Untuk mewajibkan perkara yang diperintahkan. Kalau tidak ada qarinah, hukumnya wajib. Dan Allah perintahkan wanita, tetaplah kalian di rumah. Itu perintah Allah, perintah syariat. Sebagai ulama mengatakan, jamaah, wanita itu keluar rumah haram kecuali ada sesuatu yang sifatnya hajat atau bahkan darurat. Kalau bukan hajat, bukan darurat, nggak boleh wanita keluar dari rumah. Dan oleh karenanya juga, jemaah, ini syariat khusus nih bagi wanita, dan laki-laki harus paham. Para wanita itu tidak ada 1% pun punya andil dalam mencari nafkah, nggak ada, jemaah. Yang punya kewajiban memberikan nafkah itu kaum laki-laki, baik itu suami, orang tua, adik kandung, kakak kandung, kakek, paman. Jadi wanita itu 1% pun nggak ada kewajiban buat menafkahi diri sendiri, jemaah. Apalagi nafkahin anak, nggak ada kewajiban. Jadi jangan alasan kita pengen mendapatkan amal soleh, mencari nafkah, membantu suami, enggak. Dan suami yang gentle itu suami yang enggak akan mau dibantu, dia akan ambil posisi tersebut untuk menunaikan kewajiban dia sebagai qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kenapa diangkat jadi qawwam, jamaah? Kita ini, jamaah. Kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Alasannya dua. Karena kita diberikan kelebihan kaum laki-laki ini atas kaum wanita, kelebihan akal, kematangan akal, kelebihan fisik, kesabaran. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena kita menafkahi. Makanya kalau kita sampai dinafkahi atau bab nafkah ini ada campur tangan istri kita di situ, yang dikhawatirkan oleh para ulama, jamaah, itu jatuhnya qawamah kita di dalam rumah tangga. Makanya istri jadi berani sewenang-wenang sama suaminya. Suami gak ada harga dirinya, jamaah. Kenapa? Karena istrinya punya dalih. Oh, selama ini kan saya yang bayar listrik, selama ini saya yang bayar cicilan mobil, selama ini saya yang bayar kontrakan. Betul, kamu punya andil nafkah, tapi saya juga ada andil di sini. Mulailah
adanya kesetaraan. Makanya jangan untuk dengar dari siapapun konsep kesetaraan laki-laki dan wanita yang diinginkan oleh feminisme itu mesti dai-dai yang batil, karena itu konsep gak ada dalam Islam. Konsep dalam Islam walaysa dzakaru kal untha, laki-laki gak sama dengan perempuan. Dan diantara sisi ketidaksamaannya adalah bahwa laki-laki punya beban menafkahi, wanita tidak. Laki-laki berjihad, wanita tidak. Laki-laki pergi keluar berminggu-minggu, berbulan-bulan mencari ilmu, safar tanpa harus ada mahramnya, wanita gak boleh. Itulah beban banyak di kita ya, karena kita memberikan nafkah. Mungkin ini yang bisa disampaikan jamaah. Jadi pesan buat ayah belum tersampaikan seperti hari ini, mungkin dari waktu, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebelum saya tutup jemaah, mungkin ada mungkin beberapa pertanyaan saja yang bisa kita jawab. Ya silakan. Bagaimana hukumnya wanita live jualan live? Hukumnya seorang wanita live berjualan di sosial media. Online sah. Jualan online. Oh, video live. Iya, baik. Iya, jamaah Allah muliakan. Islam itu sama sekali nggak membatasi wanita itu untuk mendapatkan penghasilan. Nggak sama sekali. Zainab binti Jahsy itu punya penghasilan, memang hasil dari menyamak kulit, ya. Beliau dapat kulit hewan, beliau samak, beliau jual. Hasilnya buat apa? Buat sedekah. Bukan buat bantu Nabi dalam urusan keuangan rumah tangga, buat sedekah. Apalagi buat shopping enggak. Jadi Islam sebenarnya nggak ada pertentangan dengan wanita punya penghasilan, enggak. Cuma kita lihat ya, bagaimana cara dia mendapatkan penghasilan. Nah, di antara model mencari penghasilan pada hari ini adalah dengan live, apa namanya? TikTok. Ya, live TikTok gitu ya, atau apalah pokoknya dia tawarkan barang dagangannya. Selama dia bisa jaga tubuhnya, jaga wajahnya nggak boleh kelihatan, lekuk tubuhnya nggak boleh kelihatan. Gak tau dijualan apa gitu, mungkin gantungan kunci cuma tangannya doang gitu cuma yang live. Tapi kalau menampilkan lekuk tubuh, ya, menampilkan wajah, maka saya harap jemaah kita menimbang mana yang lebih besar antara maslahat dengan mafsadah. Karena dalam Islam, sebagaimana dalam sebuah kaidah itu disampaikan, kalau bertemu antara maslahat dan mafsadah dan ternyata mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, maka yang diambil adalah meninggalkan perbuatan itu atau tetap mengambil resiko. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Itu kaidahnya cuma mengambil menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil masalah. Betul ada keuntungan di situ. Istri punya pemasukan, ya, perempuan punya penghasilan sendiri. Itu sebuah keuntungan, sebuah maslahat. Tetapi ingat, timbang juga mafsadahnya jemaah. Di situ ada potensi ain, ya. Kita punya uang banyak tapi di atas ranjang kita jemaah gara-gara kena ain, jemaah. Dan ain itu berbahaya, jemaah. Bagaimana kalau ada orang mandang ini perempuan yang lagi live, kemudian dia kagum, terus dia berucap dengan mengekspresikan kekagumannya, lalu kemudian akhirnya menjadikan wanita itu menjadi sasaran penyakit ain. Masuklah berbagai macam jin ke dalam tubuhnya dan merusak tubuh wanita itu. Punya uang banyak tapi pesakitan, apa untungnya? Belum lagi nanti mengundang syahwat mungkin, ya, dan banyak hal-hal madharrah atau mafsadah yang dihasilkan jika wanita menampilkan tubuhnya di hadapan umum. Tapi saya nggak bisa menghukumi jemaah, karena bisa jadi live-nya mungkin bukan baju, tapi ya sebatas gantungan kunci atau apa yang misalnya kita masih bisa menyembunyikan tubuh kita, yang tampil cuma tangan misalnya, ya kan? Atau
badan kita ya tertutupi hijab dan seterusnya, Allah alam, saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau ya ini kan jika kondisi seperti ini, kalau dia harus menampilkan wajahnya, lekuk tubuhnya dalam keadaan tabarruj, ya disaksikan oleh banyak orang, saya pikir mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Dan di dalam qaidah fiqhiyah disampaikan darul mafasid aula min jalbil masalih, menolak mafsadah itu lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat. Wallahu ta'ala a'lam. Lagi yang lain memang. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji